wite itu istilahnya sudah kasat tuh mas. Saya tuh nggak ngira kalau mau jadi gitu. Saya kalau Ramadi AP itu 2 kilo. Kemudian yang sering saya semprot saya pakai keriting, saya itu pakai obat itu pakai Triton sama saya campur Vitaron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik membahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultoni. Baik sahabat tani, kali ini saya sedang berada di lahan cabai Absolut 69 yang saya katakan saat ini cukuplah istimewa. Walaupun pada awal penanamannya cabai pada lahan ini sempat terganggu karena ditumpang sari dengan tanaman timun baby. Akan tetapi pada saat ini tanaman cabai Absolut 69 pada lahan ini saya katakan cukuplah istimewa. Seperti apa perawatannya? Selengkapnya setelah yang satu ini. Baik sahabat tani, kali ini saya sudah bersama dengan petani pemilik lahan di sini yang bisa saya katakan buahnya sangatlah istimewa. Sebelumnya Pak, bisa perkenalkan pada sahabat tani? Nama saya Bapak Ismail, alamat Dusun Selokepan, Kelurahan Sukorini, Kecamatan Muntilan. Berarti saat ini saya sedang bersama dengan Pak Ismail yang berada di Muntilan berarti ini ya Pak? Ya, Kecamatan Muntilan. Kecamatan Muntilan Ya. Pak Ismail. Dan saat ini sedang menanam cabai varietas apa ini Pak? Ini varietas Absolut mas. Absolut 69 berarti ya Pak? Ya, Kalau boleh tahu sudah sekitar berapa HST ini Pak? ini sekitar kalau umur memang sudah sekitar 3,5 bulan mas dari HST itu. Berarti ini menanam cabai Absolut 69 dan sudah berumur sekitar 3,5 bulan. 3 bulan setengahan gitu Pak. Iya. Bisa sahabat tani lihat bahwa saat ini buahnya sangatlah istimewa sekali nih Pak. Akan tetapi sebelumnya saya akan sedikit bertanya tentang perawatan yang ada di lahan ini Pak. Sebelumnya ini lahan bekas atau lahan baru nih Pak? Ini lahan bekas saya sudah bekas berkali-kali ya mas. Pertama kan saya tanami jagung sama terong, kemudian cabai lagi. Kemudian untuk cabai yang Absolut ini saya perbarui gerutannya gitu lah. Jadi saya cangkul lagi, saya kasih pupuk lagi. Pupuk ayam pedang itu sekitar 30 karung. Kemudian untuk Ponska dan Vertibus sekitar ya 30-an kilo lah. 30-an kilo dan juga 30 karung ya Pak. Ya, iya. Berarti awalannya juga bisa saya katakan walaupun lahan bekas untuk dasarnya bisa dikatakan cukup banyak juga ini Pak. Iya Pak. Lalu setelah itu di sini dibiarkan terlebih dahulu atau langsung ditanam atau bagaimana perawatan kembalinya? Itu saya biarkan sementara. Itu karena kondisi juga itu. Waktu kan saya tinggal memelihara macam-macam ya mas ya. Jadi biar pupuknya itu udah agak jadi dulu, itu saya biarkan hampir 1 bulan ada itu. Oh, berarti cukup lama juga berarti Lama, ya, ya. Memang 1 bulan dan bisa dikatakan untuk pupuk kandangnya bisa terfermentasi dengan baik pada lahan ini Ya. dan juga sudah cukup ya Pak. Gitu. Maksud saya juga untuk supaya pupuknya itu agak busuk dulu itu. Oh, berarti emang sengaja agak lama biar pupuk yang di sini sudah ketika ditanami tanamannya tidak layu akibat panas atau akibat pupuknya yang belum matang berarti ya Pak. Ya. Lalu setelah itu sebelum penanaman cabai apakah sebelumnya disusuli pupuk kembali atau waktu penanaman sudah dilakukan baru disusuli pupuk kembali Pak? Belum, kan sebelum cabai ini saya tumpang sari dengan timun berbi mas. Oh, berarti emang sebelumnya timun berbis dahulu. Berbi dulu, kemudian timun berbi umur 20 hari, kemudian saya susuli cabai ini mas. Oh, berarti emang waktu penanaman cabai di sini sebelumnya emang sudah ada tanaman timun berbi sekitar umur 20 harian ya, gitu, Pak. ya. Lalu setelah itu setelah ditanami tanaman cabai itu Pak, ada perlakuan seperti pemberian pupuk kocor susulan ataupun pupuk cokolnya Pak? Belum. Bahkan itu saya biarkan cabainya ketutup sama daun timun itu. Saya tidak bisa merawat istilahnya, nggak bisa merawat cabainya karena timunnya itu tumbuhnya daunnya sangat lebat dan saya itu nggak ada waktu untuk mereteli. Jadi saya cuma fokus melihat timunnya waktu itu. Istilahnya lembek itu kapiran lah. Berarti bisa dikatakan untuk cabai ini sempat tidak diurus berarti Pak? Tidak diurus, hampir lama itu mas. Kan saya tuh ngurusi timun, pokoknya asal sudah ada pohon cabai. Dan waktu itu timunnya pas bagus juga harganya, jadi saya sampai agak lupa. Nggak lupa. Nah, ini ada cabainya itu mas. Berarti bisa dikatakan sempat lupa menanam cabai Pak gara-gara itu kan ribet sekali, jadi cabainya nggak kelihatan. Saya fokusnya ya mupuk susulan untuk timun, spray untuk timun, ngocor untuk timun. Jadi
cabai nggak kasih pikir mas. Berarti sempat bisa dikatakan lupa bahwa Iya. menanam ada tanaman cabai di Iya, sini. itu hampir lupa saya itu. Berarti setelah perlakuan atau perawatan cabainya setelah timun babynya sudah habis atau Habis. bagaimana Pak? Sudah habis kan saya itu tanam cabai BRB umur 20 hari. BRB sampai petik 23 hari. 10 hari sama 23 kan 33. Itu pun setelah itu baru saya potong dulu, nggak saya merasa bersihkan. Itu hampir 1 minggu baru saya kocor cabainya. Berarti kurang lebih waktu setelah penanaman sekitar 1 bulan lebih tidak diapa-apakan berarti ya Pak? Hampir 50 hari sih. Hampir 50 hari. Ya. Kan tapi saat ini buahnya bisa saya katakan cukup banyak sekali nih Pak. Dan saya juga istilahnya juga nggak nyangka kalau buahnya bakal biasa kian ini. Berarti bisa dikatakan cabai Absolut 69 ini perawatannya bisa dikatakan cukup mudah berarti ya Pak? Kan saya baru pertama ini, itu tuh untuk pemeliharaan daun tuh menurut saya itu lebih mudah. Lebih mudah ya? Pemeliharaan daun untuk Absolut, ya. Sebelum ke tentang cabai Absolutnya Pak, tadi kan sempat dikatakan bahwa juga dilakukan pengocoran dan juga pupuk cokol susulannya Pak. Itu sudah dilakukan berapa kali saat ini Pak? Untuk pengocoran baru pertama kali mas. Berarti hanya sekali berarti. Buka itu sudah saya bersihkan, itu hampir seminggu kan. Kalau saya nggak fokus membersihkan itu, saya potong dulu nanti dari sedikit, saya kocor sama DAP itu 2 kilo mas. Hanya menggunakan DAP Hanya 2 DAP kilo. 2 kilo, pertama-tama itu. Iya. Kemudian yang sering saya semprot, saya pakai keriting, saya itu pakai obat trip, pakai Triton, sama saya campur Vitaron. Berarti memang untuk dispray juga menggunakan Triton dan Spray. juga Vitaron ya Pak? Justru spraynya itu yang intervalnya waktu itu saya sering mungkin. Kadang 3 hari saya lihat kondisinya mas. Awal belum sembuh, itu mungkin seminggu bisa 2 kali semprot saya. Berarti salah satu rahasianya di sini memang penggunaan via spraynya menggunakan Vitaron dan juga Tritonnya ini berarti Pak untuk pengendalian hama tadi seperti tripsnya berarti Pak. Itu kan saya kalau trip itu saya spray. 2 hari saya lihat, saya spray lagi. Kalau masih belum ada beneran saya spray lagi. Tapi alhamdulillah 3 kali spray itu udah udar. Berarti memang penggunaan Triton dan Vitaron dilakukan secara rutin 2 hari atau 3 hari sekali ya Pak? Itu waktu masih parah. Masih parah. Dan ketika sudah mulai membaik, intervalnya hanya dilakukan lebih panjang. Tapi masih pakai, tapi agak panjang lagi itu mas. Lalu setelah itu ada pupuk cokol juga atau tidak? Ada mas. Setelah itu saya ponjo dalam itu mas. Susulan pertama itu ZA itu 25 kilo. Saya campur sama Vertipos 25 kilo. Saya tambah Basel 5 kilo. Berarti untuk cokol susulannya juga termasuk banyak gitu Pak? Nah, pertama itu hampir 50 kilo lebih. 50 kilo lebih cokol padalan ini Pak? Ya, itu saya memang kan sudah terlambat ini ya, pertumbuhannya. Jadi saya itu pertumbuhan ya tetap tercukupi ya. Ya. Lalu ada pupuk cokol selanjutnya Pak? Ada. Cokolan kedua itu DAP 2 kilo sama set A itu 10 kilo. Berarti cokolan lagi ya itu, gak kasar lagi. Nanti kalau pas ngairi saya gebyur lagi. Lalu setelah itu ada pupuk cokol? Ada, itu 30 kilo itu set A, Vertipos, maka Enokirop itu 5 kilo, sama Ponska sedikit. Oh, berarti bisa dikatakan pupuk cokolannya cukup banyak. Cukup banyak, hampir 1 kintal itu. Hampir 1 kintal walaupun pupuk cokol berarti kan biasanya hanya sedikit, tapi di sini dilakukan secara banyak dan bisa dikatakan terus menerus 3 kali. 3 kali itu mas ya. Itu kalau boleh tahu 3 kali itu dengan jarak berapa hari Pak? Kalau jaraknya mungkin sekitar setengah bulan mas ya. Setengah bulanan. Sekitar kurang lebih itu sekitar setengah bulan. Kurang lebih tiap setengah bulan dilakukan pupuk cokol susulannya ya. Ya saya itu WT itu istilahnya sudah kasat tuh mas. Saya tuh nggak ngira kalau mau jadi gitu. Berarti ini bisa dikatakan bonus ya Pak. Karena waktu pertumbuhannya dirasa tidak membaik karena sempat tertutup oleh timun. Akan tapi saat ini sangat baik sekali nih Pak. Karena bisa dikatakan untuk setelah timun selesai langsung perawatannya digaskan ini. Ya. Tapi itu juga risiko, saya itu cuma kasih pupuk yang agak berlebih itu mas. Sudah menanam cabai Absolut 69 berapa kali nih Pak? Kalau yang untuk seluruh satu kota itu baru pertama kali. Baru pertama kali ini berarti ya Pak? Kalau dulu cuma untuk itu tanjang-tanjang itu sudah. Tapi kalau untuk fokus yang Absolut baru pertama kali ini. Berarti kalau misalnya full satu lahan ini baru pertama kali. Iya. Lalu saat ini yang dirasakan bagaimana setelah menanam cabai Absolut 69 ini Pak? Kalau saya itu senangnya itu, menurut saya itu perawatnya itu agak mudah. Daun terutama itu kan fokusnya kalau daunnya bagus, itu otomatis kan tumbuhannya, batangnya bagus. Itu agak mudah mas.
Berarti memang bisa dikatakan cukup mudah walaupun Ya, tadi sempat sempat ada kendala lama itu. karena tertutup oleh Terlambat, timunnya ya. ya Pak. Tapi saat ini Ternyata masih bisa gini. masih tuh. sangatlah Oh, bagi juga sangat istimewa ini Iya. Pak. Lalu setelah itu Pak, ini kan bisa dikatakan musim kemarau biasanya untuk serangan virus akan merajalela Pak. Untuk serangan virus kuningnya hanya berapa persen di sini Pak? Kalau saya hitung itu ada sekitar kalau enggak 4-5 itu Mas, sekitar 1.400 1.400 tanaman hanya ada sekitar 3 ataupun 4 Iya, tanaman. yang Bisa boleh. dikatakan tidak nampak Tidak sekali nampak, ya Pak, ya. karena Itu jangan itu enggak nampak Mas. karena 1.500 hanya ada sekitar 3 sampai 4 saja Ya, yang terserang virus yang kuning. Berarti boleh, bisa dikatakan untuk klaim tahan virusnya sudah terbukti pada lahan Sudah ini ya Pak. terbukti. Itu senangnya absolut. Jadi walaupun cuacanya panas tetap enggak boleh. Berarti menjadi rekomendasi bagi sahabat tani ketika musim kemarau ataupun daerahnya sudah endemik terhadap virus kuning ataupun virus bule bisa coba menanam Absolut 69 ini ya Pak. Ya, Karena ya. untuk tahan terhadap virusnya juga pada lahan ini bisa dikatakan Bisa. sangat aman ya Sangat Pak. aman dari 1.500 virus hanya, bule ya. hanya sekitar 3 ataupun 4 ya, Ya, Pak. ya. Lalu ini untuk terakhir Pak, ada pesan bagi sahabat tani di luar sana yang menanam cabai ya Pak. Pesan saya untuk sahabat tani di seluruh Indonesia, tetap semangat, jangan mudah putus asa. Yang penting itu, kalau menurut saya itu tanam polojo cuma telaten-telatenan gitu Mas. Oh, berarti pesannya tetap telaten, berarti Telaten sabar. harus sabar dan juga telaten merawat tanaman ya Iya, Pak. Walaupun iya. di sini waktu awalnya bisa dikatakan agak terhambat dengan terhambat, telaten juga iya. sabar perawatan dengan maksimal. Saat ini cabai Absolut 69 pada lahan ini bisa dikatakan cukup baik ya Pak. Alhamdulillah. Lalu untuk terakhir Pak, ada sedikit saran bagi sahabat tani di luar sana ketika mau menanam cabai Absolut 69 ini Pak. Kalau menurut saya, kalau musim terang lebih baik absolut yang sudah jelas tahan sama virus kuning. Perawatannya itu agak mudah. Jadi kita sudah terbantu, nggak bule itu kan sudah 50% enak Mas. Nggak Jadi usah perawatannya repot-repot. bisa fokus ke nutrisi atau Ya lain itu gitu ya, Pak. maksud saya itu. Daripada yang masih bule, wah itu susah ya. Mungkin ini ada sedikit saran dari Pak Ismail tadi ketika sahabat tani mau menanam cabai pada musim kemarau atau musim panas bisa mencoba menanam cabai Absolut 69 karena pada lahan ini ataupun cabai Absolut 69 sudah tahan terhadap virus, dan ketika sahabat tani menanam cabai Absolut 69 ini sahabat tani untuk perawatannya bisa lebih fokus ke pemberian nutrisi gitu. Dan pupuk, iya betul. Mungkin sekian Pak, terima kasih atas ilmu-ilmu barunya bagi saya. Mungkin sekian sahabat tani, sekian video kali ini. Jika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya. Terima kasih Pak Ismail.